Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan, kita semua masih dilindungi dari virus yang sedang mewabah pada saat ini. Meskipun di tengah pandemik yang sangat memprihatinkan ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran, juga dimudahkan untuk menjalani perkuliahan meskipun dengan metode daring atau online. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kelompok kami untuk mempresentasikan makalah. Saya mewakili kelompok 5, saya sendiri Teti Romheti dengan NVM 127. Juga ada kedua rekan saya, yaitu yang pertama Ilma Ihdina dengan NPM 36 dan Arum Nurul Khotimah dengan NPM 46. Kami di sini akan mempresentasikan makalah dengan judul Masalah Fokus Judul dan Teori dalam Penelitian Kualitatif Populasi dan Sampel. Pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Arum. Kepada Arum, saya persilahkan. Saya memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Arum Nurul Khotimah, NPM 18862100046. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dalam penelitian kualitatif. Nah, sebelum kita ke pembahasan yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sifat dari penelitian kualitatif tersebut. Nah, nampaknya tidak lengkap ya dalam penelitian kualitatif, tetapi tidak dibarengi dengan penelitian kuantitatif. Mari kita bahas sedikitnya tentang penelitian kuantitatif juga. Sifat-sifat penelitian kualitatif. Yang pertama, sifat-sifat kualitatif itu yaitu remang-temang, gelap, kompleks, dan dinamis. Serta sifat penelitian kuantitatif memiliki sifat yang jelas, spesifik, dan dianggap tidak berubah. Jadi kita bisa paham ya, kualitatif itu masih remang-remang, belum jelas permasalahannya, sedangkan penelitian kuantitatif sudah jelas permasalahannya ya. Nah, sekarang kita akan memulai ke pembahasan yang pokok. Nah, ada 3 masalah yang dibawa ke penelitian dalam penelitian kuantitatif. 3 masalah yang dibawa peneliti dalam penelitian, yaitu yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, jadi tidak berubah-ubah. Yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Yang ketiga, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total. Objek penelitian contohnya seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L dibatasi menjadi 2 variabel yaitu A dan E agar sang peneliti tidak mendapatkan banyak data di lapangan. Spradley dalam Sanapiah Faisa 1988 mengemukakan 4 alternatif untuk menetapkan fokus. Yang pertama, menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan. Yang kedua, menetapkan fokus yang berdasarkan domain tertentu organizing. Yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk mengembangkan iptek. Yang keempat, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Nah, yaitu rumusan masalah. Apa sih rumusan masalah itu? Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Nah, rumusan masalah ini terbagi ke dalam beberapa loh. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Contohnya, ada beberapa contoh seperti seberapa tinggi tingkat kinerja kabinet bersatu, bagaimana sih peran masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri. Nah, seperti itu ya. Kedua, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah penelitian
penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Nah, contohnya, adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri BUMN dan swasta? Atau yang kedua, adakah perbedaan kemampuan dan disiplin kerja antara pegawai swasta nasional dan perusahaan asing? Rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, hubungan rumusan masalah asosiatif ini terdapat dalam ada 3 bagian. Yang pertama hubungan simetris, yang kedua hubungan kausal, dan yang ketiga hubungan interaktif. Kalau hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Contohnya, adakah hubungan antara banyaknya bunyi burung perenjak dengan tamu yang datang? Atau mungkin adakah pengaruhan kausal? Yang kedua yaitu bagiannya adalah hubungan kausal. Contoh rumusannya adalah, adakah pengaruh sistem penggajian terhadap prestasi kerja? Atau mungkin seberapa besar pengaruh kepemimpinan nasional terhadap perilaku masyarakat? Nah, yang ketiga, bagian yang ketiga yaitu hubungan interaktif. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Contohnya, hubungan antara motivasi dan prestasi, hubungan antara kecerdasan dan kekayaan. Keempat yaitu rumusan masalah komparatif asosiatif. Rumusan masalah yang menanyakan perbandingan korelasi antara dua variabel atau lebih daripada sampel atau pola populasi yang berbeda. Contohnya, adakah perbedaan korelasi kualitas relevan dengan nilai penjualan antara toko A dengan toko B? Atau mungkin adakah perbedaan pengaruh kepemimpinan terhadap disiplin pegawai antar lembaga pemerintah dan swasta? Nah, adapun mengenai judul penelitian. Dalam penelitian kualitatif, karena masalah yang dibawa oleh peneliti itu bersifat sementara dan bersifat holistik, artinya menyeluruh, maka judul dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan dalam proposan juga bersifat sementara dan akan berkembang setelah dimasuki lapangan. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Ilma. Kepada Ilma dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Ilma Helina, NPM 18862100036. Di sini saya akan memaparkan materi tentang contoh judul penelitian dan rumusan peneliti mengambil judul perbandingan kemampuan kerja antara lulusan SMA dan SMK di industri. Lalu ada rumusan masalahnya, yaitu adakah perbedaan kemampuan antara lulusan SMK dan SMK. Nah, setelah itu peneliti memasuki objek penelitian berdasarkan pengalaman. Nah, jadi setelah si peneliti ini memasuki lapangan, ternyata judul dan rumusan masalahnya ini menjadi berubah secara total. Nah, jadi kalau kita lihat masalahnya ini sama dengan poin ketiga dari 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Di mana poin ketiga ini adalah masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total, sehingga harus ganti masalah. Nah, lalu kenapa sih penelitian ini judul dan rumusan masalahnya kok bisa menjadi berubah total ya? Jadi ceritanya, peneliti setelah melakukan penjelajahan umum melalui grand tour, observation, dan question, ternyata permasalahan berkembang. Bukan saja ingin membandingkan kemampuan kerja antara lulusan SMA dan SMK. Dalam mengamati
mengamati situasi sosial di tempat kerja, ternyata kedua kelompok lulusan itu mengerjakan pekerjaan yang tingkat kesulitan dan metode pekerjaannya bervariasi dan bertingkat. Hal ini berarti ada profil pekerjaan tertentu yang dikerjakan pada industri permesinan. Selanjutnya, berdasarkan profil pekerjaan tersebut, terlihat semakin tinggi tingkat kesulitan pekerjaan, diperlukan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman. Berdasarkan analisis, ternyata ada hubungan antara profil pekerjaan dengan profil tenaga kerja, di mana semakin sulit pekerjaan, maka semakin terampil tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini berarti ada profil tenaga kerja tertentu yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan pada industri permesinan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan studi dokumentasi, terdapat produk-produk yang dikerjakan oleh lulusan SMA dan SMK, ternyata berdasarkan tingkat kegagalan kerja tidak berbeda. Hal ini berarti kemampuan kerja lulusan SMA dan SMK bila dilihat dari tingkat kegagalan kerja atau ukuran produk tidak berbeda. Dengan adanya data seperti ini, justru peneliti ingin tahu lebih mendalam kenapa lulusan SMK kemampuan kerjanya sama dengan lulusan SMA yang tidak ada pelajaran praktek permesinan di sekolahnya. Lalu dalam pengamatan mendalam berlangsung terus, dan selanjutnya menemukan sistem evaluasi kinerja karyawan lulusan SMA dan SMK tersebut. Sistem evaluasinya sama dengan indikator utama, yaitu kualitas hasil kerja, kecepatan kerja, dan etos kerja. Selanjutnya, berdasarkan analisis, ditemukan hubungan antara komponen industri dengan SMK dan SMA. Kemampuan industri yang terkait dengan SMA adalah profil pekerjaan industri dengan isi kurikulum praktek. Profil tenaga kerja industri dengan kompetensi yang harus dicapai lulusan peralatan industri dengan peralatan praktek di SMK, dan sistem evaluasi tenaga industri dengan evaluasi belajar. Nah, dari penjabaran saya yang tadi, kita bisa menyimpulkan ya, bahwa kenapa sih si peneliti ini kok bisa mengubah judul dan rumusan masalahnya diganti secara total setelah dia telah observasi di lapangan. Nah, lalu judul dan rumusan masalahnya yang baru yaitu profil pekerjaan dan tenaga kerja industri permesinan modern. Nah, yang kedua, rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah profil pekerjaan industri permesinan modern. Yang kedua, bagaimanakah profil atau kompetensi tenaga kerja yang diperlukan. Yang ketiga, bagaimanakah perkembangan kemampuan kerja antara lulusan SMA dan SMK. Yang keempat, bagaimanakah sistem evaluasi terhadap kinerja karyawan lulusan SMA dan SMK. Yang kelima, komponen industri apakah yang berhubungan erat dengan sekolah, khususnya sekolah menengah kejuruan. Jadi, peneliti kualitatif yang merubah masalah atau mengganti judul penelitiannya setelah memasuki lapangan penelitian atau setelah selesai merupakan peneliti kualitatif yang lebih baik karena ia dipandang mampu melepaskan apa yang telah dipikirkan sebelumnya, mendalami sesuai dengan apa yang terjadi, dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi tentang teori dalam penelitian kualitatif. Semua peneliti bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal dalam penelitian kualitatif. Karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Dalam kaitannya dengan teori, kalau dalam penelitian kuantitatif itu bersifat menguji hipotesis atau teori, sedangkan dalam penelitian kualitatif bersifat menemukan teori. Jumlah teori yang harus dimiliki oleh peneliti kualitatif jauh lebih banyak, karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Peneliti kualitatif akan lebih profesional kalau menguasai semua teori sehingga wawasannya akan menjadi lebih luas dan dapat menjadi instrumen penelitian yang baik. Teori bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Walaupun peneliti kualitatif dituntut untuk menguasai teori yang luas dan mendalam,
Namun, dalam melaksanakan penelitian kualitatif, peneliti kualitatif harus mampu melepaskan teori yang dimiliki tersebut dan tidak digunakan sebagai panduan untuk menyusun instrumen, panduan untuk wawancara, dan observasi. Peneliti kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Nah, peneliti kualitatif harus bersifat perspektif image, artinya memperoleh data bukan sebagaimana seharusnya, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan atau sumber data. Menurut Burge and Gall pada tahun 1988 menyatakan bahwa penelitian kualitatif lebih sulit bila dibandingkan dengan penelitian kuantitatif karena data yang terkumpul bersifat subjektif dan instrumen sebagai alat pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen penelitian yang baik, peneliti kualitatif dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, baik wawasan teoritis maupun wawasan yang terkait dengan konteks sosial yang diteliti, yang berupa nilai, budaya, keyakinan, hukum, adat istiadat yang terjadi dan berkembang pada konteks sosial tersebut. Bila peneliti tidak memiliki wawasan yang luas, maka peneliti sulit membuka pertanyaan kepada sumber data, sulit memahami apa yang terjadi, tidak akan dapat melakukan analisis secara induktif terhadap data yang diperoleh. Peneliti kualitatif dituntut mampu mengorganisasikan semua teori yang dibaca. Landasan teori yang dituliskan dalam proposal penelitian lebih berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh peneliti memiliki teori dan memahami permasalahan yang diteliti, walaupun masih permasalahan tersebut bersifat sementara itu. Oleh karena itu, landasan teori yang ditemukan tidak merupakan harga mati, tetapi bersifat sementara. Peneliti kualitatif justru dituntut untuk melakukan grounded research, yaitu menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan atau situasi sosial. Nah, dalam pemaparan materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen, yaitu ada tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat di rumah, berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang di sudut-sudut jalan sedang ngobrol, atau di tempat kerja, di kota, di sekolah, di desa, atau wilayah suatu negara. Tetapi sebenarnya objek penelitian kualitatif juga bukan semata-mata pada situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen tersebut, tetapi juga bisa berupa peristiwa alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, kendaraan, dan sejenisnya. Seorang peneliti yang mengamati secara mendalam tentang perkembangan tumbuh-tumbuhan tertentu, kinerja mesin, menelusuri rusaknya alam, adalah merupakan proses penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu, dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Nah, sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Nah, sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sebagai statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu yang dapat berupa lembaga pendidikan tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Nah,
Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara proporsif, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Nah, hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena pengambilan sampel tidak diambil secara random. Hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut. Hasil penelitian tersebut dapat ditransferkan atau diterapkan ke situasi sosial atau tempat lain apabila situasi sosial lain tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial yang diteliti. Pada kali ini, saya akan memaparkan materi tentang teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Dan Gruber pada tahun 1985 mengumumkan bahwa penentuan sampel dalam penelitian kualitatif atau naturalistik sangat berbeda dengan penelitian sampel dalam penelitian konvensional atau kuantitatif. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung, atau emergent sampling design. Caranya yaitu peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Selanjutnya, berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. Proposal penelitian kualitatif, sampel sumber data yang dikemukakan masih bersifat sementara. Namun demikian, pembuatan proposal perlu menyebutkan siapa-siapa yang kemungkinan akan digunakan sebagai sumber data. Misalnya, kita akan meneliti gaya belajar anak jenius. Maka kemungkinan sampel sumber datanya adalah orang-orang yang dianggap jenius, keluarga, guru yang membimbing, serta kawan-kawan dekatnya. Selanjutnya, misalnya meneliti tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka kemungkinan sampel sumber datanya adalah pimpinan yang bersangkutan, bawahan, atasan, dan teman sejawatnya yang dianggap paling tahu tentang gaya kepemimpinan yang diteliti. Jadi, teknik pengambilan sampel sumber data dalam penelitian kualitatif yaitu bersifat purposive dan snowball. Nah, apa sih itu purposive sampling? Nah, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Nah, pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Nah, adapun juga snowball sampling adalah teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian, jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar. Setelah tadi saya menjabarkan tentang purposive dan snowball, nah ada pun juga contohnya ya. Misalnya ya, dalam proposal penelitian, peneliti telah merencanakan A sebagai orang pertama sebagai sumber data. Informan awal ini sebaiknya adalah orang yang bisa membuka pintu untuk mengenali keseluruhan medan secara luas. Nah, mereka ini adalah mereka yang tergolong penjaga gawang atau informan yang cerdas. Selanjutnya, oleh A disarankan ke B dan C. Dari C dan B belum memperoleh data yang lengkap, maka peneliti pindah ke F dan G. Dari F dan G belum memperoleh data yang akurat, maka peneliti pergi ke E. Selanjutnya ke H, ke G, ke I, dan terakhir ke J. Setelah sampai J, ternyata data sudah jenuh.
sehingga sampel data sudah mencukupi dan tidak perlu menambahkan sampel yang baru. Baiklah teman-teman, dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh kedua rekan saya tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa penelitian adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu secara teliti, kritis dalam mencari fakta-fakta dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Setiap penelitian yang kita lakukan semuanya pasti berasal dari suatu masalah, baik itu penelitian dengan metode kuantitatif maupun penelitian dengan metode kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dipecahkan pun harus jelas, spesifik, dan tidak berubah. Tetapi dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masih belum jelas, bahkan gelap, kompleks, dan dinamis, sehingga akan menimbulkan terjadinya 3 masalah. Masalah yang pertama yaitu masalah yang dibawa oleh penelitinya tetap. Yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki peneliti akan berkembang. Yang ketiga, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan akan berubah total. Masalah dan rumusan masalah itu sebenarnya berbeda ya. Masalah adalah penyimpangan antara yang sebenarnya dengan yang terjadi. Sedangkan kalau rumusan masalah itu adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian yang disusun berdasarkan masalah-masalah yang timbul, yang harus dipecahkan atau dicarikan solusi atau jawabannya melalui kita mengumpulkan data-data. Di dalam fokus penelitian, khususnya penelitian kuantitatif, adalah bahwa gejala dari adanya suatu objek itu bersifat tunggal dan parsial. Dalam pemberian judul pun untuk penelitian kuantitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan ya. Sedangkan di dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik, jumlah teori yang harus dimiliki oleh peneliti kualitatif jauh lebih banyak karena harus disesuaikan dengan fenomena-fenomena yang berkembang yang terjadi di lapangan. Telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.